Bagian yang ke-26 dari kelas Fundamental Web Programming. Di materi ini kita bahas tentang penjelasan tentang instalasi server ya, dan setup RDBMS. Setup RDBMS ini kita lakukan untuk pertama kali di materi ini. Setelah itu nanti kita akan gunakan lagi di materi lainnya ya. Mungkin beberapa materi kita lewati tidak menggunakan RDBMS. Yang berikutnya nanti ketika kita akan masuk ke project, kita akan membuat database itu menggunakan RDBMS ini ya. Baik, di materi-materi awal itu sudah saya sampaikan bahwa kita menggunakan 4 jenis perangkat lunak ya. Yang pertama web server, kode editor, yang kedua, yang ketiga web browser, dan yang keempat adalah RDBMS. 2 jenis sudah kita gunakan, yaitu kode editor dan web browser. Karena hari ini di materi ini, sejak materi ini kita sudah menggunakan web server ya. Bagaimanapun web servernya harus dijalankan, tidak bisa lagi kita menggunakan browser langsung secara biasa gitu ya. Karena kita sudah menulis kode-kode program menggunakan bahasa script PHP nanti, yang itu nanti akan dikompil atau diinterpreter supaya bisa ditampilkan di dalam browser dalam format bahasa standar HTML ya. Jadi kalau tanpa web server maka dia nggak bisa. Ketika diklik 2 kali, kemungkinannya file PHP itu akan terbuka di kode editor, atau kalau kita bawa dia ke browser, maka yang tampil adalah bukan halaman HTML, tetapi yang tampil justru adalah kode program itu sendiri. Jadi langsung kode programnya yang muncul di dalam browser seperti itu ya. Dan itu tidak boleh terjadi karena kode program tidak boleh bisa dilihat begitu ya. Yang perlu kita tampilkan kepada pengguna itu hanya hasil eksekusinya saja dalam format HTML seperti itu ya. Nah, ada banyak sekali perangkat lunak yang bisa digunakan untuk web server, untuk RDBMS ya, untuk editor, dan juga untuk browser. Saya juga sudah pernah kasih linknya ini ya. Yang saya gunakan dalam praktikum itu adalah web servernya Laragon. Nah, kemudian sudah biasa kita ngoding ya. Saya menggunakan code editornya adalah Notepad++. Lalu browsernya menggunakan Google Chrome. Dan nanti RDBMS di materi ini kita akan bahas tentang adminer ya. Ada banyak yang lainnya. Misalnya kalau Anda biasa menggunakan SAM, ya silahkan pakai itu, nggak usah diganti jadi Laragon begitu ya, nggak apa-apa. Karena nanti ada penggunaannya sebenarnya sama, hanya beda sedikit di posisi penyimpanan root webnya saja. Jadi folder untuk menyimpan aplikasi atau file-file PHP-nya saja yang berbeda begitu ya. Tapi konsep jalannya semuanya sama. Nanti cara ngaksesnya juga sama ya. Jadi bebas mau pakai apapun silahkan. Mau ikut pakai Laragon silahkan, pakai SAM, pakai WAM, Server2Go, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Mau pakai Visual Studio Code untuk code editornya, atau pakai Sublime, atau pakai sama dengan saya Notepad++ silahkan juga ya. Browsernya juga bebas saja, mau pakai yang mana, mau pakai Microsoft Edge bisa juga, mau pakai Opera, Firefox, dan yang lain-lain. Untuk RDBMS, nah kalau untuk SAM ya, web server SAM itu biasanya PHP-Admin sudah ada terbawa ya, sudah ada paketnya. Tapi kalau untuk Laragon dia tidak ada. Nah, nanti saya akan gunakan yang paling ringan saja ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, cara instalasi web server Laragon, saya tidak bahas cara menginstalnya dengan dipraktekkan ya. Saya cukup menyampaikan tampilannya saja. Jadi pertama adalah di-download dulu dari website resminya laragon.org, kemudian ada link download, menu downloadnya ya. Nanti pilih yang sesuai dengan tipe laptop, apakah yang 64 bit atau 32 bit, atau mau pakai full install, atau mau pakai yang sifatnya portable yang bisa dibawa-bawa, ditaruh di flash disk, bisa langsung dijalankan nanti selama dia di dalam Windows gitu ya, bisa. Nah, saya menggunakan yang portable itu. Nanti kalau sudah di-download tinggal diklik 2 kali filenya. Untuk installernya biasanya formatnya exe ya, executable atau MSI. Kliknya 2 kali nanti muncul tampilan-tampilan seperti ini ya. Tinggal di next saja, finish gitu ya, terakhirnya selesai gitu. Nah, di foldernya yang perlu diperhatikan, secara default dia menyimpannya di C Laragon. Itu untuk Laragon ya khusus. SAM setahu saya sama juga, dia C SAM begitu ya. Nah,
Nanti kalau sudah beres semuanya, kita perlu tahu kita nanti akan ke sini arahnya gitu ya, ke C Laragon ini. Jadi kalau sudah selesai, nanti sudah, biasanya ada beberapa komputer yang minta di restart dulu gitu ya. Ada yang langsung bisa jalan. Oke. Ya, saya kira itu untuk bahasan awal di cara setupnya, yaitu nggak terlalu sulit ya. Download, klik 2 kali file hasil downloadannya tadi. Kemudian pilih next, terakhirnya nanti finish dan selesai. Di restart komputernya, kemudian dijalankan melalui start menu, bisa ya, dari start gitu, cari apa namanya, cari Laragon, gambarnya seperti ini tadi ya, ikonnya, ikon gajah ini, nanti diklik 2 kali aja, nanti akan muncul pilihan untuk menjalankan ya. Tapi kita stop dulu sampai di situ, kita pahami dulu tentang folder di web ya. Jadi folder itu sama dengan directory. Fungsinya buat menyimpan file aplikasi kita semuanya, apapun bentuknya ya. Jadi dari file PHP, HTML, CSS, JS dan seterusnya sampai gambar, video, foto, semuanya itu disimpan di dalam folder atau directory. Nah, biasanya dikelompokkan ya penyimpanannya itu. Kita sudah praktekkan di misalnya di HTML kemarin ya, pada saat kita membahas tentang JavaScript, membahas CSS, itu kita pisahkan foldernya. Folder CSS khusus CSS gitu kan, folder JS JavaScript khusus JavaScript. Kemudian kalau ada gambar, kita pakai folder gambar kemarin ya. Begitu juga untuk file-file yang lain, ada folder multimedia dan sebagainya. Ya, itu tujuannya untuk memudahkan nanti pada saat pengelolaan, karena kalau tidak dikelompokkan begitu, kita kesulitan nyari ada di mana begitu. Oke. Selanjutnya, membuat folder kerja. Ini sudah pernah kita bahas juga. Jadi, kalau menggunakan Laragon, ya, itu ada folder namanya www. Di dalam C Laragon itu ada folder www. Disitulah semua tempat folder server kita. Jadi nggak bisa ditaruh sembarangan, karena nanti nggak akan bisa diakses kalau di luar itu. Jadi harus di dalam folder www untuk Laragon, atau folder htdocs seperti ini untuk penggunaan SAM gitu ya. Jadi saya nggak bahas depannya ini apakah nanti pakai Laragon atau pakai SAM. Yang penting sesuaikan aja di root foldernya, root folder webnya. Kalau dia pakai Laragon ada www, masuk ke www gitu ya. Kalau pakai SAM masuk ke htdoc. Di dalamnya itu, dalam www atau htdoc, buat folder web harusnya sudah ada nih ya, karena kita sudah pakai HTML dan seterusnya ya. Folder web, di dalam folder web dibuatkan folder PHP. Jadi web, nanti di dalam web ada PHP begitu. Nanti semua file kita yang kita praktekkan itu disimpannya, ditaruhnya di sini ya, di dalam folder web PHP-nya itu. Oke ya, lanjut saja. Nah, cara aksesnya nanti mirip saja dengan kemarin waktu kita membahas tentang HTML ya. Hanya bedanya kalau HTML tuh file HTML-nya itu bisa diklik 2 kali, nanti kebuka di browser. Kalau file PHP itu nggak bisa ya, jadi harus diakses melalui alamat seperti ini. Kita bisa memasukkan alamat akses folder misalnya web ya. Nah, nanti menggunakan alamat seperti ini di atas browser, bukan di pencarian ya. Perhatikan, bukan di pencarian, tetapi di alamat URL yang kita ketik di atas itu ya. Jadi alamatnya localhost/web/php. Alamatnya langsung kayak gitu, di enter aja langsung, nanti kebuka semua file-file yang ada di dalam folder PHP. Tinggal kita klik, nanti dia jalan. Atau kalau mau bisa juga langsung, misalnya apa, misalnya kita mau mengakses file latihan PHP ya, bisa aja langsung diketik localhost/web/php/latihan.php. Selengkap-lengkapnya nama filenya, nanti di enter, dia langsung kebuka ke halaman tersebut ya. Seperti itu caranya, seperti itu nanti ya. Oke, selanjutnya, nah menggunakan web servernya sekarang. Web servernya silahkan dijalankan. Kalau sudah jalan nanti di minimize, jangan ditutup, jangan di close, karena kalau dia close servernya juga mati ya. Jadi minimize saja atau biarkan aja di belakang layar begitu ya. Nah, kemudian buka browser, lalu kita ketik alamatnya seperti ini, localhost web php. Nah, ini ada 2 tampilan ya. Tampilan untuk yang menggunakan SAM itu kan ada seperti ini ya. Ketika SAM-nya dijalankan itu ada tampilan jendela yang ada centangan banyak. Kemudian di sebelah kanannya ini ada startnya. Nah, yang penting dijalankan untuk materi kita awal ini, sebelum kita masuk ke database, yang penting ini Apache.
Service Apache ini dikasih centang, kemudian diklik start. Klik start. Nanti kalau dia di bawahnya itu ada apa namanya? Keterangan bahwa dia sudah jalan begitu ya, sudah biarkan saja. Biasanya ada warna hijau terus ada portnya muncul di sini ya. Oke, kalau sudah seperti itu sudah cukup, biarkan saja, jangan di close, biarkan aja ya. Nah, bagi yang menggunakan Laragon, ketika Laragonnya dijalankan, biasanya di bagian bawah itu ada seperti ini ya, ada start all. Kalau tulisannya stop berarti dia sudah jalan. Tapi kalau dia start all, kita harus klik dulu supaya web servernya berfungsi. Karena kalau nggak di start dia nggak berfungsi. Oke, seperti itu ya. Saya contohkan untuk yang ini karena saya sudah ada Laragon ya. Nah, misalnya Laragon ini dijalankan seperti ini ya. Kalau dilihat di bagian bawah ini ada apa, icon Laragon ya. Dia sedang running begitu. Nanti akan terbuka jendela Laragonnya untuk pengaturan dan sebagainya. Oke. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke. Nah, ini tampilannya stop seperti ini ya, punya saya ini stop. Kalau stop ini berarti dia sudah jalan. Ini ada server. Jadi kalau Laragon dia pakainya Nging ya. Kalau dia SAM, tadi SAM itu menggunakan Apache. Ya, itu bedanya ya. Tapi sama saja, fungsinya sama persis. Nah, saya coba stop dulu ya. Jadi tampilan awalnya adalah seperti ini. Kalau dia memang belum dijalankan. Di sini nanti akan muncul tulisan start all seperti ini. Nah, ini belum jalan nih. Kalau kita coba ke sini ya. Kita coba mengakses alamat ini misalnya. Kebetulan saya sudah bikin foldernya ya, kita perhatikan. Di sini folder Laragon ada www. Kalau di sini SAM ada htdoc. Jadi buka aja kayak gitu. Nanti masuk ke folder web, bikin folder web. Setelah itu folder PHP. Karena saya punya file-file latihan ini sudah ada di sini ya, maka kita coba mengaksesnya tanpa menjalankan web server ya. Seperti ini, saya buka browsernya dulu. Ini artinya sama dengan anggap aja lah belum diinstal web servernya atau belum dijalankan gitu ya. Nah, kita coba akses langsung aja seperti ini, localhost. Seperti ini aja cukup, kita enter ya. Nah, tampilannya seperti ini. Dia nggak dapet tuh localhost itu apa gitu, nggak dapet ya. Nah, kemudian jangan melakukan pencarian di sini. Jangan melakukan mengetik localhost tuh di sini, jangan di atas ini ya. Begitu juga ketika misalnya gini ya, ini akan terjadi seperti ini. Kalau localhost begini, ini pencarian di Google namanya. Nah, kita jangan menggunakan itu, tapi kita langsung ketik di atas ini, di alamat ini ya. Di alamat ini kita ngetiknya. Oke, ini tandanya belum jalan nih ya. Web servernya nggak berfungsi masih. Nah, sekarang saya start all. Nah, ini kita perhatikan ini ya, yang MySQL tuh nanti aja, karena kita nanti bahasannya berbeda untuk database. MySQL itu untuk database. Nah, ini Nging gitu ya. Ini sudah stop katanya. Ini biarkan aja, jangan ditutup ya, biarkan aja di sini. Terus kita enter saja lagi alamat yang ini. Nah, dia terbuka seperti ini Laragon ya. Nah, tampilan seperti ini menunjukkan Ngingnya sudah jalan. Artinya web servernya sudah berfungsi. Bisa kita gunakan sekarang. Nah, karena saya sudah punya folder tadi ya. Ada folder di dalam Laragon www, itu ada web, ada PHP. Nah, saya coba masuk ke webnya dulu ya. Jadi caranya gini. localhost/web. Nah, seperti itu saja. Nah, ini ada folder-folder yang saya punya. Ini adalah folder-folder yang saya punya di dalam web. Coba kalau kita perhatikan ada CSS, HTML, JavaScript, PHP. Apakah benar seperti itu? Di web ada CSS, HTML, JavaScript, dan PHP ya. Jadi yang terbaca di dalam web server itu adalah semua yang ada di dalam www ini. Ya, di dalam www ini nanti akan kebaca semua. Jadi kalau dia di luar naruhnya, di luar dari www, apakah di My Document atau di mana, itu tidak akan bisa dijalankan. Wajib pindahkan ke dalam www atau ke dalam htdoc bagi yang pakai SAM. Oke, beres ya. Nah, kemudian kalau kita pengen masuk ke PHP-nya, bisa langsung ketik di sini, web PHP tadi ya. PHP seperti itu, tinggal kita enter saja. Nah, ini nanti akan memunculkan semua file yang ada di dalam folder tersebut. Atau bisa juga dengan cara
Dari sini kita klik folder PHP, itu sama saja dengan mengetik di atas dan di enter. Jadi klik seperti ini ya, tampilnya tetap sama. Ya, seperti itu ya. Kalau mau langsung ke latihannya ya sebutkan aja nama filenya langsung. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti tuliskan di komentar ya untuk lebih jelasnya gitu ya, bagaimana kalau ada masalah silahkan ya. Nah, kemudian kita bahas tentang RDBMS-nya, yaitu sekilas tentang Adminer. Jadi Adminer ini adalah sebuah RDBMS atau Relational Database Management System yang sangat simple. Dia hanya sebuah file aja. Beda dengan PHP MyAdmin itu yang pakai folder, ada file gambar, ada banyak sekali lah file-filenya. Sedangkan Adminer hanya satu aja. Nah, prioritas pengembangan Adminer itu dia pada keamanan, pengelolaan penggunanya, performa, kemudian ada punya fitur-fitur yang cukup memenuhi lah kebutuhan secara standar ya. Kemudian dari sisi ukurannya sangat kecil ukurannya. Nah, tersedia beragam dukungan untuk beragam mesin basis data ya, engine database-nya, mau MySQL, mau SQLite, mau Postgre, dia tetap mendukung. Dan yang paling penting adalah bersifat open source dan gratis. Kita bisa download aja langsung di alamat resminya ya. Alamat resminya di sini di adminer.org ya. Saya bukakan saja ya di sini ya. adminer.org. Nah, siapa tahu nanti ingin download versi terbarunya ya, silahkan ke sini ke apa namanya ke website resminya. Nah, yang saya sertakan silahkan di download dari link yang saya sediakan di deskripsi ya. Itu ada versinya adalah 481, tapi yang versi modif. Yang saya sudah modif karena Adminer versi-versi terbaru ini dia tidak mendukung lagi akses ke database tanpa password. Dia tidak mendukung lagi, harus ada passwordnya. Nah, sedangkan ketika kita menginstal SAM, ketika kita menginstal Laragon, itu tidak ada passwordnya, hanya ada username-nya saja. Nah, itu maka di link yang saya berikan di deskripsi itu saya modif sudah untuk adminernya supaya bisa berguna kalau dia tanpa password seperti itu ya. Nanti silakan download di sini, klik download aja di halaman bawah. Ini ada adminer 465 KB aja, nggak sampai setengah MB ya. Nah, untuk versi bahasa Inggrisnya aja itu ada 310 KB saja, jadi sangat kecil. Apalagi kalau ini untuk yang full ya, jadi adminer untuk SQL saja gitu, yang bahasa Inggrisnya saja itu semakin kecil ukurannya. Oke, seperti itu ya. Nanti silahkan di download. Nah, karena saya sudah memberikan linknya, silahkan di download dan di ekstrak ya. Ekstraknya ke dalam folder web PHP. Jadi ada folder adminer itu, kalau dari link yang saya kasih ada adminer 481 seperti itulah ya. Nah, itu diekstrak langsung ke PHP sini. Jadi nanti foldernya langsung diganti juga jadi web PHP adminer gitu ya. Nah, file di dalamnya yang adminer 481 itu diganti jadi adminer.php aja supaya kita mudah aksesnya. Jadi pada saat kita mau nanti ngakses ke database, kita tinggal buka alamat ini PHP web ya, localhost web php adminer/adminer php, enter, langsung aja kebuka. Nanti tinggal kita masukkan username dan passwordnya saja. Oke, ngaksesnya seperti itu tadi ya. Oke, ini saya demokan cara ngaksesnya karena saya sudah menyiapkan semuanya, kalian tinggal siapkan juga ya. Ini PHP, folder web PHP, adminer diekstrak di dalam folder PHP ini. Di dalam adminer itu nama filenya diganti jadi adminer juga. Jadi kalau kita akses di sini ya, sini localhost/web/adminer/adminer.php, enter. Nah, ini adalah tampilan dari adminernya. Besar sekali ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk versi yang sudah saya modif itu bisa seperti ini, langsung aja. Ini nama standarnya itu ya, root itu adalah username-nya. Ini adalah hak akses tertinggi di web server SAM dan juga di Laragon. Dan biasanya di dua web server ini tidak di set passwordnya, jadi nggak ada pakai password. Langsung aja klik login ya.
klik login seperti ini, dia langsung nanti membukakan daftar database yang ada di dalam server. Nah, seperti ini. Ini karena punya saya udah banyak ya. Menggunakan database sudah banyak seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau kalian download sendiri, itu kita logout dulu ya. Kalau kalian download sendiri, nanti dia nggak mau tuh. Kalau kita masukkan root seperti itu, kemudian di login, dia nggak bisa karena dia tidak mendukung. Jadi harus menggunakan versi modif ya. Itu untuk gambarannya lah ya. Oke, saya login. Kita kenali dulu sedikit ya, sebelum kita nanti lebih jelasnya di materi yang lain nih terkait dengan ini. Nah, di sini ditampilkan ada panel kanan dan panel kiri. Panel kiri ini ada database yang bisa dipilih seperti ini, sama aja nih tampilan sama yang ini ya. Tapi kalau sudah terpilih, nanti misalnya seperti ini. Di print app kayak gitu ya, maka akan memunculkan di sini nama-nama tabelnya. Tabel dari database ini ya. Database-nya adalah di print app, sedangkan di sebelah kiri ini ada dua link ya, sebelah kanan dan sebelah kirinya, select dan pengguna. Ini kalau kita klik selectnya, itu akan menampilkan seperti ini ya, klik select, akan menampilkan isi dari tabel produk. Nah, seperti ini isinya. Nah, ini tampilannya jauh lebih bagus daripada penggunaan yang versi CLI ya, Command Line Interface, yang kalian mungkin pernah belajar menggunakan database MySQL itu mengaksesnya menggunakan ketik perintah gitu ya, misalnya use database kemudian select all from. Nah, itu nggak usah lagi, dengan bantuan adminer itu tinggal diklik aja seperti ini, klik selectnya tadi muncul perintahnya nih, select all from product, di limitnya 50 gitu ya, karena di sini settingnya 50, bisa dirubah-rubah nanti di sini. Nah, ini kalau kita klik tulisan select seperti ini, maka yang muncul adalah isi datanya. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita klik namanya begini, ini memunculkan struktur dari tabelnya dengan tipe data dan ukurannya. Gini ya. Nah, ini kolom akun, sandi, nama pengguna, ada varchar 10 dan seterusnya ya. Ini harusnya sudah pernah belajar nih. Nah, kemudian di sini ada indexes gitu ya. Setiap tabel itu dia punya mana yang dijadikan primary, itu kelihatan. Ini primarinya adalah akun. Berarti nanti nggak bisa sama tuh akunnya. Ya, kemudian pesanan misalnya ya, ini kita lihat struktur tabelnya seperti apa. Nah, begini ya. Ini isinya banyak nih ya, field-fieldnya. Dan di sini ada tipe data yang akan disimpan dan juga ukurannya atau length-nya ya, size-nya seperti itu. Oke, yang lain-lain juga sama seperti itu. Itu adalah pengenalannya ya. Nanti bagaimana cara bikin tabel, bikin database, bikin field yang ada di sini, terus bagaimana cara mengisi datanya menggunakan adminer, kita bahasnya di materi yang lain nanti ya. Oke, kalau sudah selesai nanti silahkan di logout, jangan lupa ya, logout gitu. Untuk pengamanan saja seperti itu. Oke, jadi kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di komentar ya. Sepertinya sih tidak ada pertanyaan ya, karena ini mudah saja cara install tadi, tinggal di download, dapat file installernya, tinggal klik 2 kali, jalankan gitu ya. Nanti tinggal kalau sudah terinstall bisa di restart dulu, lalu di start saja web servernya, sehingga nanti memunculkan kontrol tadi yang di start all atau dikasih centang dulu untuk sum dan di start gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kita sudah masuk ke bagian pemrograman dinamis menggunakan PHP ya. Kita bahas tentang variabel dan array, ini di bagian yang ke-27.